ngrumati, mending ngrumati sing memang mempunyai nilai jual yang lebih sama dengan ketika kita nak kula nggih biasanya padha-padha ngrumati wedhus pun ngrumati kambing yo jadi kambing yang mempunyai nilai jual yang lebih kan sama ngrumatinya nggih dan beberapa orang saya juga campur Top Working nanti kita akan bahas bersama, kita sharingkan bersama. Barangkali nanti ada sahabat-sahabat yang kemudian justru lebih memahami itu, monggo nanti kita sharingkan di sini, kemudian sekaligus kita praktekkan karena temanya memang short course, jadi kursus berarti teori langsung praktek di tempat kemudian selesai. Harapannya nanti 2 bulan atau 1 bulan atau 2 bulan yang akan datang kita kesini lagi, kemudian sambungan kita hidup. Ini menjadi sebuah kebahagiaan kita semua bahwa sahabat-sahabat Ansor sudah bisa melakukan kegiatan awal, yaitu perbaikan varietas dari durian lokal menjadi durian premium atau durian yang saat ini booming ya. Dari segi harga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi jauh lebih menarik, dan kita punya durian-durian lokal yang kemudian bisa kita gunakan untuk praktek grafting ataupun top working. Sebelum masuk ke sana, secara pribadi saya sebetulnya tidak ada background pertanian karena saya adalah asli lulusan madrasah mulai dari RA sampai MA. Saya itu sebulan madrasah TPS Kudus, kemudian 7 itu masuk kuliah di STAIN, kemudian separuh biayanya dibiayai oleh perusahaan, yaitu dibiayai oleh Jarum, dan dari sana saya diikutkan beberapa kegiatan, diantaranya adalah diikutkan dalam kegiatan yang dilaksanakan di dulu namanya PPT, Pusat Pembibitan Tanaman, sebelum adanya Oasis. Dulu tempatnya di Bacin kalau bukan salah, di Brak Bacin. Mulai tahun 2007 sampai saya lulus tahun 2010 kami dilibatkan di sana, dan sanad keilmuan grafting, top working, sambung menyambung ya dari teman-teman yang ada di lapangan ya, yang pada waktu itu di bawah naungan CSR namanya Jarum. Kemudian dari belajar itu kemudian kebetulan rumah saya ini lau dan juga banyak durian dan banyak alpukat. Saya coba aplikasikan dan ternyata bisa, kemudian akhirnya nyambung dan karena senang Facebookan kemudian saya posting gitu ya. Di posting banyak yang komen, akhirnya beberapa teman-teman di Kudus yang kemudian memang sudah sejak lama memperhatikan durian itu, kemudian kami semacam ada komunitas ya, komunitas alpukat dan durian Platka, ada teman-teman dari Kudus, kemudian Padi, Jepara, kita punya grup, kemudian terkadang kita sharing bersama untuk bagaimana perkembangan durian-durian lokal di top working menjadi durian-durian premium ya. Podo-podo ngrumati, alung ngrumati sing luwih apik kan ngoten tadi Pak Fahmi tadi. Atau top working ini memiliki tujuan yang sama. Jadi mengubah varietas dari durian biasa atau sering disebut dengan durian lokal, kemudian atasannya diganti dengan durian-durian yang premium yang saat ini sudah banyak kita jumpai di beberapa pekebun baik di Kudus maupun di wilayah yang lain. Termasuk di sini nanti kita akan praktek, ada beberapa pohon lokal kata saya, ini ada 2 yang bisa kita gunakan praktek. Nanti kita akan dua-duanya kita pakai model grafting ataupun top working. Keunggulan top working, jadi ketika kita punya durian yang sudah usia 10 tahun, 20 tahun, kemudian buahnya ini kok ternyata bijinya besar, dagingnya terlalu kecil, atau sering berbunga tapi yang jadi cuma 1, 2, 3, ini tidak perlu kita tebang kemudian kita ganti baru, cukup hanya mengganti topnya saja. Jadi dahan atasnya kita ganti menggunakan durian premium, sementara bawahnya tetap menggunakan durian lokal. Ini akan lebih cepat dalam rangka nanti pencapaian penggantian varietas dari durian lokal menjadi durian premium. Daripada ditebang sepenuhnya kemudian diganti nanam awal, maka nanti akan membutuhkan waktu yang relatif
lama. Maka top working ini menjadi pilihan tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara yang pertaniannya cukup maju, contohnya di Thailand dan di Malaysia. Pertama kali saya melihat teknik top working selain dari Jarum itu adalah dari Kementerian Pertanian yang ada di Malaysia, yang terlebih dulu memperkenalkan dua varietas unggulannya, yaitu ada durian oci atau durian duri hitam dan durian musangking. Ini tahun 2020-an ini sudah banyak konten YouTube dari Malaysia yang membahas itu. Kemudian dari Thailand yang memperkenalkan jenis montong, sebetulnya ada montong gitu ya. Montong ini terkenal yang duriannya gede, kemudian termasuk durian yang masuk kategori durian durian berkulit tebal, sehingga selain dia gede, dia bisa tahan lama untuk diekspor. Kenapa di Thailand yang masuk ke Indonesia ini montong? Karena dari sisi pengiriman dia lebih aman dibandingkan yang dari Malaysia, yaitu durian musangking dan durian oci. Kalau oci ini hampir mirip-mirip seperti durian yang ada di Margorjo, di Ndawi, ataupun durian-durian yang ada di Menawan. Kalau kita merujuk Kudus berarti yang terpikir di benak kita yang pusat durian ya Pelang sama Menawan. Tapi seiring perkembangan teknologi, semua tempat bisa ditanami durian, tinggal nanti kita memilih varietas yang cocok dengan tempat tersebut. Kalau oci dan musangking ini kulitnya tipis, terkadang dia jatuh pun sudah pecah, tapi memiliki keunggulan dua varietas ini dari segi rasa dan warnanya ini jauh lebih menarik daripada montong. Montong itu memang besar, dagingnya besar, bijinya kecil, tapi warnanya agak pucat, tidak terlalu kuning. Kemudian ketika ditanam di Indonesia, awal-awal itu kan banyak yang montong. Itu kendala yang paling umum ditemui oleh petani adalah buahnya mengkal. Dari satu pohon, misalnya ini buahnya ada 20, ini rata-rata yang enak itu hanya 2 atau 3 yang bisa matang sempurna. Kendalanya itu banyak yang mengkal. Bisa jadi ini memang kendala montong, atau memang pemikiran kita yang sebetulnya masih terngiang-ngiang dengan durian lokal yang ketika jatuh itu berarti siap pecah. Lah, 2 tahun yang lalu saya ketemu dengan pembudidaya durian yang ada di Sumatera. Jadi beliau menceritakan montong sama bawor itu jangan disamakan dengan durian lokal Kudus, karena montong dan bawor ini termasuk jenis yang berkulit tebal. Jatuh itu tidak langsung bisa dikonsumsi, harus diperam minimal 1 minggu baru nanti bisa masak sempurna. Ini juga bisa jadi benar karena memang durian yang datang dari Thailand ke Indonesia itu memang durian montong yang memang ketika diekspor itu perjalanan jauh dia tetap fresh sampai di tempat dia mengekspor, kemudian baru siap dipecah. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan kerucutkan bagaimana caranya grafting supaya berhasil, bagaimana tingkat keberhasilannya. Memang durian ini salah satu tanaman yang tingkat keberhasilannya tidak banyak tapi tidak rendah. Berbeda dengan tanaman yang lain seperti mangga, jambu, ini graftingannya jauh lebih mudah. Tidak perlu orang yang terbiasa, ketika dilatih kemudian coba grafting. Kalau jambu air ini rata-rata bisa hidup. Kalau durian ini keberhasilannya memang ya tidak, saya katakan tidak rendah tapi juga tidak banyak, di angka 60% untuk tingkat keberhasilannya. Lah, apa yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari teknik grafting atau top working ini? Yang pertama terkait dengan keterampilan orang yang grafting. Jadi memang butuh jam terbang untuk bisa melakukan teknik grafting tanaman tua menjadi durian introduksi atau durian premium. Jadi satu terkait dengan jam terbang. Yang kedua terkait dengan sterilisasi alat. Dan jadi usahakan menggunakan alat yang bersih, steril. Kalau bisa dicuci dengan alkohol. Kalau tidak, yang penting tidak berkarat. Ini nanti akan mempengaruhi
tingkat keberhasilannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan waktu grafting. Grafting itu rata-rata dilaksanakan di akhir musim penghujan. Jadi kalau di hujannya curah hujannya tinggi, banyak yang menghindari proses grafting yang di lapangan, kecuali graftingannya ini graftingan yang model sudah ada greenhouse-nya, dia tidak kena air. Tapi kalau di lapangan seperti ini dia menghindari itu, karena kalau grafting dilakukan di musim penghujan, ibarat luka itu ketika kena air maka sembuhnya akan lama dan cenderung dia membusuk. Kalau membusuk maka sudah dipastikan graftingannya tidak akan jadi. Maka sebetulnya kalau di bulan-bulan ini ya, kalau dihitung kalender sebetulnya sudah pas, walaupun memang ini pergantian cuaca tidak bisa kita prediksi seperti dulu. Maka nanti ya kalau Januari loh, kalau Januari nanti tidak teknik grafting tapi teknik makan durian gitu ya nanti. Januari kesini lagi kita ngunduh ya. Jadi ini kita graftingnya di bulan ini, semoga nanti bulan ketika wayah ngunduh kita juga diperkenankan ke sini lagi dengan tim yang lengkap ya. Kita bisa datang ke kebun kemudian sambari icip-icip ya Pak Fahmi. Langsung jangan berkira. Langsung ke materi mawon. Kita akan mempraktekkan top working dan grafting tanaman dewasa. Ini ada dua tanaman ini, dua ini nanti kita akan gunakan praktek. Yang pertama terkait grafting, untuk alat-alat yang kita sediakan ya standarnya ini kita memiliki pisau grafting kalau ada. Kalau tidak ada pakai cutter atau pakai silet gitu ya. Yang penting bersih, jangan yang ada karatnya seperti ini. Kemudian kita menggunakan ini plastiknya plastik wrap. Plastik yang biasanya digunakan untuk membungkus buah gitu ya. Jadi karena dia elastis kemudian molor, ini lebih enak digunakan. Atau juga bisa menggunakan plastik es lilin sebenarnya seperti ini. Bisa. Ini alat-alat standar yang nanti akan kita gunakan untuk praktek grafting di Margorejo ini. Kemudian selain alat-alat yang steril seperti ini kok ketoh gitu ya, steril gitu ya. Yang steril adalah ininya, maksudnya pisaunya. Pisaunya ini harus steril. Usahakan yang bersih, kemudian kalau punya alkohol dicuci dengan alkohol terlebih dahulu supaya tidak ada jamur yang nanti akan nempel di ininya, di bibitnya, sehingga nanti memicu terjadinya jamur yang menyebabkan kegagalan. Setelah alat-alatnya ini kita siapkan, ada pisau grafting, ada plastiknya, kemudian selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memilih entresnya. Entres ini adalah batang atas atau top workingannya yang kita pilih. Jadi dalam memilih entres itu yang kita pertimbangkan yang pertama adalah tentunya adalah dari jenis. Karena kita mau mengubah dari lokal menjadi premium, maka satu kita harus memilih misalnya bawor. Bawor itu dari Banyumas. Banyak orang menyebutnya bawor Banyumas gitu ya. Atau diambilkan dari duri hitam atau musangking, atau ada jenis-jenis lain mestinya. Misalnya super tembaga juga ada ya. Tapi yang banyak dan lazim dibudidayakan di sini adalah jenis bawor, kemudian musangking sama oji atau duri hitam itu. Nah, setelah kita tentukan ini adalah durian bawor, musangking atau oji, kemudian kita teknik mengambil entresnya, tidak semua entres kemudian bisa kita ambil. Untuk meningkatkan keberhasilannya, kita memilih ranting yang kemudian tidak terlalu muda, juga tidak terlalu tua. Ini satu. Yang kedua, ranting itu sudah mulai muncul calon tunas di ketiak daunnya seperti ini. Ini kita memilih kemudian yang sudah ada ada pentolannya, ada embrio itu ya, ada calon tunas yang sudah muncul, sudah kelihatan ya. Ini nanti akan meningkatkan keberhasilan. Tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda, kemudian ada pentolannya seperti ini. Nah, setelah diambil seperti ini, nanti semua daunnya kita hilangkan, kita sisakan 1 atau 2 daun yang paling atas. Ini nanti kita gunakan untuk grafting ataupun top working. Untuk graftingan yang tanaman yang
kecil dari biji, cukup kita menggunakan 3 mata tunas, 2 atau 3 mata tunas. Bahkan untuk durian-durian yang masih jarang, misalnya tuh packing itu kalau di Indonesia ini harga bibitnya sekitar 60 cm masih di harga 500.000. Nah, itu para pembibit itu ya menggunakan 1 mata tunas, eman-eman kalau 3 itu ya, karena masih mahal. Tapi nanti seiring proses grafting yang banyak pasti akan turun. Sama seperti dulu, oci sama musangking itu ya dulu mahal, di kisaran 200-300 ribu satu bibitnya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti nanti akan turun di angka 100 ataupun 75-an itu ya. Nah, ada pertanyaan lagi, apanya tak terkecuali durian. Ini saya bisa memastikan 100% oji atau duri hitam, karena struktur daunnya adalah ujung daun ini tidak lancip, tapi cenderung dia oval, oval, kemudian dia menggulung seperti ini, gulung ngeten. Bon, ini kita bisa membedakan kalau kita mengambil daun yang musangking. Nah, dilihat, musangking ini cenderung lancip dan dia membuka lebar, nah, maka ini adalah musangking, yang ini duri hitam. Yang hampir mirip lagi adalah bawor atau montong. Montong ini sama-sama oval, tapi daunnya lebih pendek dan ujung daunnya tidak terlalu lancip seperti ini. Itu yang bawor atau yang montong. Ini memiliki kemiripan. Jadi orang mengatakan bawor itu adalah jenis montongnya Indonesia atau katanya dari Banyumas, walaupun ada yang mengatakan tetap itu dari Thailand sebetulnya. Di Indonesia yang sudah banyak montong itu di wilayah Jawa Barat, Haji Abun namanya, itu menanam 5.000 semuanya murni montong gitu ya. Kemudian sudah panen, kemudian banyak yang mengkal, kemudian dia membuat pabrik keripik durian montong. Proses penyambungan, karena ini kan batang besar, maka tidak bisa langsung kita ambil kulitnya, harus disayat dulu, dikurangi kulitnya. Ini fungsinya golok tadi ya. Nih, batang. lihat ini kayak gini ya. Bahasanya biar kebahasannya. Batang. Menghilangkan kambium sampai hilang kambiumnya. Boten. Masih ada kulitnya tapi tipis. Istilah Jawa kulit tari ya. Nah, kulit tari. Wah, ngono lho maksudnya. Dan kemudian senjatanya diambil. Ini kita. Gak betul ini ya. Tengah kedua. Bahasanya orang Tarik. tes. Oke. Nah, ini menunjukkan tanaman yang sehat. Nah, tapi ini Apa Gus? Bukti ini sehat. mudah dikupas. Oke. Nek loro ya angel. Potong. Potong aja pol dulu. Gunting. Jangan nganggo iku wae. Alate wis nganu. Juga gitu ya. Sudah pakai jipok itu mau. Ya bisa. Nanti dia nyambung. Nanti mau enggak? Sini lagi. Disayat. Disayat. Ambil ngomong, Mas. Ini di oh loh, ambil ngomong ya. Ini disayat. Tutorial lah ini. Batas sayap itu yang paruh. Nyayatnya sampai kelihatan kayu nggih. Tidak hanya kambium tapi kayu. Kayu. Enggak ada batang yang samping itu enggak. Ngoten. Ini Oh, no. Nah, ikatnya. dan Safif ini nanti ngikat yang atas pakai rafia dulu. Rafia. Tinggi kue lagi. Mati kok. Ditali dulu, teman-teman. Ditali dulu. Toko kuning juga ada. Enak. Bentar. Oleh ngabar ora? Maksudnya masuk udara maksudnya? Enggak apa-apa kena udara. Enggak apa-apa. Rotok kegedean mudahan. Nah, rotok kegedean. Jane ngene iki. Bisa masuk. Ya, ukurannya rotok kegedean. Pirang senti itu? Maceme ngaten. Pol dhuwur. Batas sayatan.
Wah ya sorry. Kan sorry nolak. Orang nolak. Wis grimis ah. Lalu nyingkir. Pang. Tapi ini masuk dan ini mengganti varietas. Itu 2 bulanan kan dipotong. Setelah itu harus masuk. Bon, ini untuk sambung gendong sudah bisa. Tinggal rafinya di dalam. Nih. Sambung gendong teman-teman. Atau sambung gendong. Ini tingkat keberhasilannya 95%. Jadi karena sama-sama hidup. Ini hidup. Tinggal disambung aja. Nanti ini kalau hidup berarti dia lebih besar daripada yang ini. Baru nanti kita potong di sini. Jadi ini kita punya bibit lagi ini. Nah, sambungan asalnya kan di sini dia. Betul. Ini Jadi masih ini memungkinkan. biji, kemudian disambung pakai oci. Nah, oci ini kita sambungkan ke lokal yang besar ini. Ini sudah selesai. Biar lebih aman lagi. Mas, bibit yang satu, Mas. Dalam Musik kalau yang lain enggak ngerone. Kira tuh ombol betul apa-apa. Peng, ada peso grafting. atau Gawe badong, polisi kalau iso. Itu ana tukang gawe gaman. Dengan basah ini kambium ini nggih. Ini santan diri. Terus dipotong segini. Ikan yang sudah ada calon tunas dipilih itu jenis musangking. Berarti kene Ini ngoten. dijeno loro. Diketok. Ngoten. Ini oci duri hitam. Iku sembunyi Sama padha kuwi. Nggih, sama itu. Sisipnya ke situ, sambung sisip namanya. sambung sisip. Sambung sisip nggih. Yang nempel di kambium sayatannya lebih panjang. Ini tinggal ini aja. Sisipkan sini. Videonya share ya. Sampai kena kayunya ya. Saya tanya ngono nggih tutorial kok. Aku dulu videonya Gus ya. Nah, ini baru di buntel pakai Ngima. Lho. Muternya kurang pas, yang pedot. Ini kayak PLN yo. Undang ya biasanya. nah, Di tangannya. untuk berangkat ya. Ini dia putus. Jadwalkan nanti. iya. Yang mau ikut boleh. Nah, ngono. Laporan di belum bukan aku ayo bolong. Sama Poldur. Nggih, poldaunnya. Polda nih. Ora situ diweki dhuwure kei apa mau? Operasi PLN dene. Seret-seret terus naik boleh. Jadi tertutup semua teman-teman. Tanda-tanda ada kehidupan. 2 minggu masih hijau. 2 minggu masih hijau. Nek ireng berarti kering. Berarti gagal. Ini kok sampai daunnya diselimuti terus udaranya bagaimana? Kenapa daunnya ikut ditutup? Karena supaya awet lembab atau awet basah. Ketika atas basah, bawahnya hidup, ini ada kemungkinan nanti Nendang sendiri. kambiumnya nyambung kemudian naik gitu kan. Akan dukul nganu. Nah, hidup hanya hidup. Tapi nanti tetap hanya
ke sini ya. Apanya? Hidup ini. Tetap Saya hidup otomatis iso ico. Hidup nanti ini kan membesar ini. Sing ini lho. Tunas, tunas, tunas. Udaranya di sini kan. Ini membesar baru nanti dibuka gitu. Yang ini dibiarkan masih iketan sing bawah. Ini bolong itu. Artinya tanpa sinar matahari pun bisa. Gimana? Artinya tanpa sinar matahari. Ini kan ketutupan sinar Bisa. matahari. Kalau masih hijau berarti kemungkinan berhasil. 1 bulan kok masih hijau, insya Allah dia nyambung, kambiumnya nyambung. Kemudian baru nanti ketika sudah akan muncul tunas kecil-kecil, kita buka plastiknya. Dibuka dan dikasih ajir tadi supaya tidak patah karena masih baru. Cipkan karena ini besar, jangan gendong. Pun insya Allah ini nanti 2 bulan yang akan datang semoga hidup, tinggal nanti Sini kita lagi ya. potong, akan kita potong. Siapkan. Tingkat keberhasilannya lebih banyak ini karena sama-sama hidup daripada ini. Nah, ini kan yang lain.